ini kesempatan yang sangat penting untuk kita berbicara dalam jumlah siswanya. Tetapi saran saya, workshop peningkatan kapasitas bagi kepala-kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK YPK di Kabupaten Biak dan Supiori yang dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, memasuki hari kedua, Jumat, 2 Januari 2025. Dimulai pukul 9 pagi, workshop diawali dengan pemaparan materi pertama, yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas YPK, Christina Luluporomano, tentang strategi YPK dalam menghadapi era disrupsi, atau masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif, guna mewujudkan pendidikan berbasis inovasi dan karakter. Dalam paparannya, Christina Luluporomano mengatakan, BP YPK kini sedang memikirkan strategi dan formula yang bisa membuat anak-anak sekolah YPK tidak ketinggalan dengan siswa sekolah-sekolah lainnya dalam bidang inovasi dan karakter. Jadi, perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan digital, informasi, bukan itu menjadi ancaman. Tetapi itu harus menjadi ataupun menjadi peluang di mana YPK harus menciptakan inovasi-inovasi dalam pendidikan. Dengan strategi yang tepat, kita dapat membentuk generasi penerus yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan global. Jadi, sebenarnya Trasus atau barang ini juga bisa dibatasi, karena barang ini juga punya fungsi yang sangat luar biasa. Sekarang bagaimana YPK melalui para kepala sekolah dan para guru untuk menggunakan alat telekomunikasi ini atau alat digital ini untuk bisa menciptakan karakter bagi anak-anak didik kita yang lebih kuat dan lebih baik untuk menghadapi tantangan global. Dan kita berharap bahwa anak-anak didik kita tidak jadi penonton untuk ke depan, tetapi mereka harus menjadi pelaku pembangunan. Jadi YPK ini harus termotivasi dan berkomitmen bahwa kita tidak boleh kalah dengan sekolah-sekolah negeri ataupun swasta. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Robi Kepasawi, selaku Koordinator YPK Wilayah 1 dan 2, yang mencakup Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo. Robi Awi dalam pemaparannya tentang pengelolaan dana BOSDA bagi sekolah swasta menyebutkan, dana BOS daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, akan diberikan kepada sekolah-sekolah swasta termasuk YPK, tergantung kebijakan pemerintah daerah. Dikatakan, penggunaan dana BOS daerah yang paling utama adalah untuk membantu kelancaran operasional pendidikan di masing-masing sekolah, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berikut kriteria sekolah swasta yang menerima dana BOS. Yang pertama, dia harus terdaftar. Terdaftar di Kementerian Pendidikan. Yang berikut mekanisme pengajuan dana BOS untuk sekolah swasta, yaitu pendaftaran. Sekolah swasta mengajukan permohonan pendaftaran melalui sistem online. Bapak Ibu yang saya hormati, komponen pembiayaan dana BOS untuk sekolah swasta. Yang pertama, gaji guru. Betulkah dana BOS ada yang pakai buat gaji guru? Betulkah, Roba? Betul. Yang kedua, untuk operasional. Betul kan? Baik. Yang ketiga, untuk sarana dan prasarana. Betul. Yang berikut kegiatan belajar mengajar. Jadi ini komponen yang kita pakai dan dana BOS untuk sekolah negeri, sekolah swasta bersama. Yang berikut tata cara penggunaan dana BOS. Bapak Ibu, tata cara penggunaan dana BOS yang efektif itu perencanaan. Kenapa perlu perencanaan? Kehidupan kita semua harus direncanakan dengan baik. Yang berikut pelaksanaan. Kita juga harus merencanakan pelaksanaan yang baik penggunaan dana BOS. Kita kan cuma ada 1 tahun 365 hari, dibagi 12 bulan, kita bisa hitung pemanfaatannya untuk apa. Oleh karena itu harapan saya manfaatkannya dana BOS ini baik-baik. Sementara materi ketiga yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif YPK Christina Widyastuti, yang berbicara terkait dengan peran YPK di Tanah Papua, dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dalam penyampaiannya, Christina Widyastuti mengatakan, keamanan siswa dalam memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya digitalisasi, secara mutlak ada di kepala sekolah dan guru di sekolah. Hal tersebut, kata dia, agar kemajuan teknologi tidak disalahgunakan, yang nantinya bisa merusak karakter siswa peserta didik. Membatasi, panggillah orang yang ahli di bidang itu, kita batasi.
Jadi tadi macam Chromebook ya, dibatasi. Panggil yang ahli di bidang itu, batasi supaya tidak bisa akses ke hal-hal yang kita takutkan, yang akan merusak karakter anak. Karakter yang kita mau bangun adalah karakter yang takut pada Tuhan, kan? Bukan melawan, begitu. Sehingga hal-hal ini yang sangat penting, kesiapan guru dan siswa. Kali ini kami mencoba untuk menguatkan kapasitas kepala sekolah di Biak dan Supior. Program berikutnya adalah untuk guru. Jadi itu program berikutnya. Jadi kita mau kepala sekolah kuat dulu. Kuat, mampu untuk mengelola sekolah itu, mengembangkan sekolah itu. Baru kita beri pelatihan kepada guru-guru, sehingga kepala sekolah tidak dibilang tidak mampu. Tim Liputan Redaksi Papua, dari Kabupaten Biak.